Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Mahasiswa Politeknik bersama saya Billy Sutejo atau yang biasa dipanggil Tejo. Jadi kali ini saya bakal memberikan beberapa tips menjalani kehidupan di kampus saat pandemi seperti saat ini. Yang pertama yaitu selalu gunakan masker dimanapun kamu berada. Salah satunya di kampus karena saat ini kita sedang membahas pakai tips-tips di kampus saat pandemi. Kenapa masker itu penting? Karena masker itu juga melindungi kita dari tertular dan menularkan orang lain dari dan ke orang lain gitu misalnya. Tipe-tipe masker ini sebenarnya ada banyak. Cuman sesuai artikel yang pernah saya baca itu masker ini yang bagus dipakai itu yang lebih dari 2 ply atau 2 lapis. Dan juga kalau pakai masker itu jangan di bawah mulut, jangan di bawah hidung. Kalau bisa full dari bawah hidung sampai bawah mulut gitu. Kalau misalnya lagi pengap gitu, lagi kayak gerah gitu, boleh dibuka dikit-dikit. Nah, pas buka itu jangan pas dalam kerumunan, tetapi cari tempat-tempat yang sepi atau lagi WC sendirian. Nah, di situ baru cara ngambil napas beberapa kali, baru ketika udah tenang lagi baru tutup lagi, baru kumpul lagi sama teman-teman. Nah, yang kedua nih, rajin cuci tangan. Cuci tangan itu juga sebenarnya hal simple, karena ketika di kampus nih kita kan pakai barang-barang yang pokoknya dipakai banyak orang nih. Nah, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini, kita kalau bisa itu harus cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di kampus. Kayak misalnya nih, kalian mau menggunakan meja gambar. Nah, ini kita ngomongin di Politeknik ya, di kampus saya misalnya. Mau pakai meja gambar di lab gambar lah. Nah, meja gambar itu kan bukan kalian doang yang pakai, banyak orang yang pakai juga. Dari anak A, anak B, anak A, C, D, E, F, G, banyak lah gitu kan. Nah, buat barang-barang yang publik yang dipakai barengan rame-rame itu kan ada kemungkinan bakal lebih banyak juga, bakal lebih tinggi juga kayak penularannya gitu. Karena di saat ini juga banyak orang yang tanpa gejala itu nggak sadar kalau dia tuh sudah terinfeksi atau belum gitu. Dan kalau misalnya air untuk cuci tangannya itu nggak ada, kalian bisa pakai hand sanitizer. Yang ketiga, tetap lakukan physical distancing. Kenapa? Karena untuk biasanya penularan itu disebabkan oleh dari air ludah atau pas lagi kita batuk nih. Kan pas batuk itu ludah itu kayak keluar gitu. Nah, di situ bisa aja kena orang yang deket kita atau teman-teman kita yang misalnya lagi kerumunan gitu. Nah, itu bahaya juga. Nah, itu bisa pakai masker. Jadi pas batuknya itu di dalam masker. Jadi cuma kita sendiri yang kena gitu. Nah, physical distancing ini juga minimalisir lah untuk kontak fisik. Terus yang keempat, membawa peralatan pribadi sendiri. Kayak contohnya nih, sejadah. Di musola itu kan sebenarnya sudah disediakan sejadah, tapi kan alangkah baiknya kalau kita bawa sendiri untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Terus selain sajadah juga bisa bawa garpu, sendok buat makan, daripada pakai yang di kantin kan kita belum tahu itu gimana ininya gitu. Terus yang kelima, jangan sering-sering kumpul dulu lah. Kenapa? Karena kalau emang kadang kita kangen, pengen ketemu temen, pengen ngobrol-ngobrol. Nah, kalau misalnya main kumpul itu jangan rame-rame lah. Maksimal tuh 4-5 orang, itu juga harus tetap melakukan physical distancing. Nih, oh ya, selain ketika pas kita mau kumpul-kumpul itu juga kita harus dalam kondisi yang sehat. Kalau misalnya lagi nggak sehat, lagi badan kurang sehat gitu, sebaiknya ditunda dulu, karena takutnya nanti teman-teman yang lagi
di sekitar kita itu bakal eh, terkena atau gimana gitu, kita kan belum tahu juga. Nah, selanjutnya yang keenam, kesehatan itu juga tetap terus dijaga. Sering-sering olahraga, sering-sering pokoknya olahraga lah. Nah, sebenarnya tadi yang kayak kumpul-kumpul itu perlu nggak sih? Kalau misalnya itu nggak penting-penting amat, jangan kumpul dulu. Untuk sebenarnya kumpul itu juga perlu, karena pada saat pandemi kayak gini kita itu eh kadang bosen, bisa buat depresi juga, kayak wah udah beberapa bulan nggak keluar-keluar gitu kan. Cobalah kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpul ini dalam artian nggak, orangnya nggak terlalu banyak, kalau bisa bertiga atau berempat gitu aja, dan itu juga dalam jarak yang agak-agak berjauhan. Nah, bicara tentang di kampus saya ini, kampus aku lah gitu, alhamdulillah udah tempat cuci tangan, hand sanitizer itu udah banyak ditaro di setiap kelas. Jadi kalau misalnya sebelum dan sesudah masuk kelas itu udah aman, udah nggak kalau terjamin atau enggaknya itu ya tergantung yang maha kuasa lah gitu. Nah, cuci tangan itu juga betul tadi, yang harus banget sebelum dan sesudah. Untuk itu kalian harus ngerti bener bagaimana protokol kesehatan ini dilakukan di kampus kalian. Soalnya lagi teman mahasiswa ini kayak mereka udah nggak peduliin lagi mau cuci tangan lah, mau enggak, mau deketan atau mau enggak. Mentang-mentang udah new normal gitu katanya. New normal ini kan sebenarnya juga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga katanya ini kan vaksin COVID-19 ini lagi dirancang nih, lagi di riset, lagi diteliti, lagi dibuat lah gitu. Nah, seandainya vaksin ini udah jadi gitu, kita juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu. Yang seperti yang pertama misalnya kayak pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu ada 3 hal yang penting. Oke, mungkin cuma nyampe sini. Cuma beberapa hal inilah tips yang bisa saya berikan. Kalau misalnya ada kurang lebih, nanti bisa mention saya di Twitter di @jutejo_. Oke, dadah, terima kasih.